Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh suatu sukacita jikalau kita pada pagi hari ini masih bisa beribadah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Mari kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan sendiri yang hadir di dalam setiap ibadah kami di rumah kami masing-masing. Bapa, pagi hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah. Kita meyakini bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita angkat satu pujian, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi.
sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita juga akan menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Untuk petugas doa syafaat nanti akan dibimbing oleh Ibu Wawa. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Kau Selalu Punya Cara. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Mari kita bersama-sama untuk membawakan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan buat kami semua di sepanjang hidup kami. Khususnya selama 1 minggu ini Tuhan sudah memelihara dan menjagai kami. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa buat kami. Berkat kesehatan, rezeki dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan, pada pagi ini kami mau datang membawakan syafaat-syafaat kami kepadamu. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengerti apa yang ada dalam kehidupan kami semua. Setiap pergumulan, setiap masalah yang boleh kami alami, kami mengucap terima kasih. Kami percaya semuanya seizin Engkau dan kami bersyukur, kami mengucap terima kasih karena Engkau ada bersama kami sehingga kami boleh melewatinya satu demi satu setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus pegang tangan kami, terus topang kami sehingga kami boleh melewati semuanya bersamamu. Tuhan, pada pagi ini kami mau menyerahkan untuk Ibu Dewi yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu dengan segala persiapannya sehingga pada pagi ini boleh membawakan firman-Mu untuk setiap kami yang mendengarkan kebaktian kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan selalu memberkati kehidupan hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang ada di depan beliau, untuk keluarganya. Tuhan akan memberkati. Engkau terus memakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada pagi ini kami juga berdoa untuk pelayanan bersama di GKMI Kerasa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Arson dan keluarga. Tuhan akan memberkati hamba-Mu. Tuhan akan terus memakai hamba-Mu dengan berkat Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang hamba-Mu berikan untuk melayani-Mu semuanya tidak pernah mengecewakan-Mu, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Engkau memakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa untuk ibu, untuk ketiga anaknya. Tuhan akan memakai semuanya menjadi berkat yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan akan memberkati kesehatan Pak Arson dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan, pada saat ini juga Mbak berdoa untuk Pak Niko dan Ibu Niko. Tuhan, terima kasih untuk kedua hamba-Mu di masa tuanya. Tuhan tetap memberkati kedua hamba-Mu. Tuhan akan terus menyertai di sepanjang hidup Pak Niko dan Ibu Niko untuk kesehatannya, untuk pergumulannya. Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Untuk anak cucu menantu dimanapun Tuhan izinkan mereka berada, hamba serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan terus memberkati mereka semua. Tuhan, hamba juga serahkan untuk seluruh majelis yang ada di GKMI Kerasa. Tuhan akan terus memakai semuanya untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang terus Tuhan pakai untuk mengerti apa yang dimaui Tuhan dalam kehidupan berjemaat di GKMI Kerasa ini. Tuhan akan terus memakai mereka semua, Tuhan akan terus menyertai mereka semua sehingga mereka dapat saling bergandeng tangan untuk melayani Engkau di GKMI Kerasa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Engkau pimpin juga untuk seluruh komisi yang ada di GKMI Kerasa. Tuhan akan memberkati semuanya. Tuhan, hamba saat ini berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat yang pagi ini mengikuti ibadah online bersama kami. Tuhan akan tilik mereka satu persatu. Walaupun kami tidak pernah bertemu satu sama lain, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan akan terus ada bersama mereka. Tuhan akan memelihara dan menjaga mereka. Tuhan beri kesehatan untuk setiap keluarga lepas keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan, untuk setiap apa yang dikerjakan, hamba mohon Tuhan buat mereka berhasil di dalam nama-Mu. Untuk seluruh anak-anak kami, saudara kami yang jauh dari kami, yang ada di luar kota, Tuhan akan terus menyertai mereka. Tuhan akan terus ada bersama mereka. Tuhan akan terus memberkati mereka semua. Untuk setiap anak-anak kami yang ada di tempat ini, sekolah minggu, pemuda remaja, Tuhan terima kasih Engkau memakai mereka
untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Terus Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, masa depan mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pemilik hidup atas mereka, kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan terus ada bersama seluruh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan rencana pembangunan gereja kami. Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami percaya semuanya seizin-Mu, dan kami percaya Tuhan akan cukupkan menurut dengan kehendak-Mu, dan Engkau akan terus memberkati semuanya sehingga gereja kami dapat membangun dan dapat menyelesaikannya pembangunan ini dengan penuh pimpinan dari Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami yang terus penuh dengan ketakutan, dengan semua kekhawatiran kami. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami semua. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan akan terus menjawab, Tuhan akan mendengar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, karena untuk doa yang boleh kami bawakan pada pagi ini. Kami mengucap terima kasih karena Tuhan juga mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi dari GKMI Jepara. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Oleh Kuasa Darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya saya ingin mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu ini menjadi waktu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketika kami bersama-sama menguduskan hari Sabat Tuhan, dan kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah keluarga kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan menyapa kami pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui kebenaran firman ini, kami terus dibawa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jikalau ada kuasa lain yang berusaha mengganggu, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Dan kami percayakan waktu ini dalam pimpinan Tuhan. Urapi kami semua Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berterima kasih untuk hamba Tuhan juga majelis yang bersedia dan mempercayakan pelayanan pada pagi hari ini kepada saya dalam pelayanan virtual. Terima kasih untuk kepercayaannya, terima kasih untuk undangannya. Ya walaupun sempat beberapa waktu tertunda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membuka bagian Alkitab kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian jauh bagian Alkitab yang kita baca. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema renungan firman Tuhan kita adalah tegar di masa sukar. Tegar di masa sukar. Tentu hari-hari ini setelah kita berhadapan dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan, setelah 1 tahun kita diancam oleh virus yang disebut virus corona ini, banyak orang di sana sini mengalami keadaan yang sukar. Banyak orang bergumul, pergumulannya berbeda-beda. Ada yang mulai bergumul dan berjuang dengan perekonomian. Ada yang mulai bergumul dengan kesehatannya. Ada yang bergumul karena kehilangan orang yang dicintai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan sebuah pergumulan, saya tahu bahwa pergumulan itu terjadi berbeda-beda dengan setiap orang. Dan saya merasa bahwa hampir setiap kita punya pergumulan. Saya punya pergumulan, Bapak Ibu punya pergumulan. Apakah Pak Arson punya pergumulan selaku gembala? Punya ya Pak. Bapak Marianto, Ketua Majelis, gimana Pak? Bapak punya pergumulan? Ya, setiap kita punya pergumulannya masing-masing dan hampir kebanyakan orang merasa bahwa saat-saat ini adalah masa-masa yang sangat sukar.
Satu kali ada seorang ibu menelpon hamba Tuhan. Tengah malam ketika dia tidak bisa tidur, dia sedang bergumul. Dia merasa bahwa hatinya begitu gelisah dan khawatir. Lalu dia menelpon demikian, Pak Pendeta, saya bergumul Pak, saya tidak bisa tidur ini. Oh ya, kenapa Bu? Kenapa Ibu tidak bisa tidur? Itu pertanyaan Pak Pendeta. Saya bingung Pak, bagaimana nanti kalau anak-anak saya ini menikah. Anak saya 2 laki-laki. Terus kalau dia menikah, punya istri, istrinya enggak sayang sama saya, nanti saya bagaimana Pak? Terus bagaimana nanti kalau saya ini sakit-sakitan, terus tidak ada yang merawat saya sendirian. Saya bergumul sekali Pak. Bahkan setiap malam saya memikirkan, saya sampai enggak bisa tidur. Oh begitu ya Bu. Bolehkah saya tanya, apakah anak ibu sudah bekerja sekarang? Belum Pak. Anak ibu sudah punya pacar? Belum Pak. Ibu sakit-sakitan? Tidak Pak. Di mana anak ibu sekarang? Anak saya ada di rumah Pak. Yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 5 tahun. Oh begitu, ya Pak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasa bahwa ini sesuatu yang sangat lucu, geli kita mendengarnya. Ada seorang ibu yang begitu khawatir, yang begitu bergumul tentang apa yang terjadi hari esok. Dia bingung sekali bagaimana nanti kalau suatu saat anaknya menikah, istri-istrinya atau menantunya itu tidak menyayanginya. Bagaimana nanti kalau dia sakit-sakitan tidak ada yang merawat. Itu belum terjadi, masih jauh. Bahkan ketika dia bercerita tentang hal itu kepada hamba Tuhan, anaknya masih sangat kecil. Tapi itulah kondisi kehidupan manusia. Kita penuh dengan pergumulan, kita sering sekali berhadapan dengan yang namanya kekhawatiran. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa tegar, bisa kuat di tengah pergumulan, bisa tenang di dalam menghadapi pergumulan. Kita belajar dari seorang tokoh yang tidak asing di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam Alkitab yang kita baca. Tokoh ini bernama Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kisah Ayub sering sekali menjadi kisah yang sangat menginspirasi kehidupan orang percaya ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan. Ayub adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Dalam pasal yang pertama dari kitab Ayub menuliskan demikian. Kalau Bapak Ibu memegang Alkitabnya, silakan membuka dulu di pasal pertama untuk mengetahui tentang latar belakang Ayub. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Alkitab menjelaskan bahwa ini bukan kisah dongeng, ini adalah sebuah kisah nyata tentang seorang pria yang berasal dari tanah Uz. Pria ini seorang pria yang tidak biasa karena kehidupannya berbeda dari pria pada umumnya. Kehidupannya berbeda dari seorang ayah pada umumnya. Kehidupannya berbeda dari seorang suami pada umumnya. Dia dikatakan seorang yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Alkitab menjelaskan dalam ayat berikutnya, kalau setiap kali anaknya pergi pesta dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan banyak orang, dia kemudian membawa persembahan kepada Tuhan. Dia takut kalau anaknya berbuat dosa. Ini figur ayah yang baik, ini adalah figur suami yang baik. Bukan hanya itu, dikatakan di dalam Alkitab dia seorang yang kaya, seorang yang terhormat, seorang yang benar-benar memiliki kehidupan sempurna. Kenapa
Kenapa saya katakan sempurna? Bayangkan saja Bapak Ibu, ketika kita menemui ada orang bukan hanya dia kaya secara harta, tapi kaya juga hatinya. Kita tahu bahwa ini adalah figur atau contoh yang benar-benar bisa diteladani. Dia kaya di dalam harta. Alkitab menjelaskan karena pada masa itu memiliki ladang dan ternak itu ukuran kekayaan seseorang. Dan Alkitab mencatat tidak tanggung-tanggung kekayaan Ayub. Ayat 3 pasal pertama dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dia dianugerahi kekayaan yang begitu luar biasa. Dia dianugerahi kehidupan yang benar-benar nyaman sebagai orang kaya, orang terhormat, orang yang saleh. Bahkan dia juga dianugerahi Tuhan anak yang banyak. Ayat 2 pasal pertama dikatakan, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini sebuah kehidupan yang benar-benar kehidupan yang menyenangkan? Punya anak banyak, punya kekayaan yang banyak, hidup saleh, hidup jujur, ekonomi beres, keluarga beres, dan segala sesuatu sepertinya beres, tidak ada pergumulan. Dan sehari lepas sehari dijalani hidup, dijalani oleh Ayub kehidupan yang benar-benar menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya dijelaskan bahwa dari semua yang Ayub miliki, dia tercatat sebagai salah seorang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pasal 1 ayat yang ketiga bagian akhir. Alkitab mencatat bukan hanya hidupnya saleh, bukan hanya kaya, tetapi terkaya di antara orang-orang yang ada di sebelah timur, di antara semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kaya, terhormat, hidup benar, itulah kehidupan Ayub. Namun, satu peristiwa terjadi. Atas seizin Tuhan, segala sesuatu yang Ayub punya itu ludes, itu lenyap seketika. Ternaknya mati semua. Bahkan dikatakan 10 anaknya juga mati semua. Loh, kok begini akhirnya gitu ya? Alkitab menjelaskan di dalam pasal 1 dengan kondisi yang begitu baik. Wow, kita tercengang mendengar atau membaca kehidupan Ayub. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, atas seizin Tuhan semua bisa habis, semua bisa ludes. Orang benar, orang saleh kok bisa mengalami keadaan seperti itu? Orang benar, orang yang jujur takut akan Tuhan kok pergumulannya sehebat itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang atau saat-saat ini kita mungkin belum menemui ada orang yang bergumul seperti Ayub, ya, bergumul sehebat itu. Hartanya habis semua, anaknya habis semua. Karena apa? Karena mungkin untuk masa sekarang kita belum menemui orang punya iman sekelas Ayub. Kita belum menemui ada orang punya iman sekelas Ayub dan orang yang kuat di dalam Tuhan seperti Ayub. Sehingga ada pergumulan sehebat ini diizinkan Tuhan. Di saat kondisi seperti itu, hartanya habis, anak-anaknya mati semua, 10 anaknya itu meninggal, ditambah lagi penderitaan yang terjadi terhadap dirinya. Pasal 2 ayat yang ke-7 menjelaskan demikian. Kemudian Ayub, ya, dikatakan lalu ditimpanya Ayub
pasal 7 bagian B. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Setelah hartanya diambil, kemudian anaknya juga diambil oleh Tuhan, meninggal. Sekarang tubuhnya pun mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dia mengalami penyakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai dengan ke batu kepala. Bahkan saking tidak tahannya, Ayub seringkali menggaruk-garuk badannya sambil menggunakan beling. Bukankah ini kondisi yang tidak mudah Bapak Ibu? Ini pergumulan yang begitu hebat yang dialami oleh Ayub. Ini sebuah penderitaan yang tidak terukur rasanya menurut saya. Karena apa? Karena ujiannya begitu berat. Kalau ada orang yang saat ini bergumul, mungkin ekonominya sedang sulit, ya, kekayaannya mengalami kondisi yang turun atau jatuh. Atau mungkin kita sedang bergumul saat ini karena dengan peristiwa pandemi ini telah memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Ada keluarga yang bergumul karena salah satu orang yang mereka cintai dipanggil Tuhan akibat virus ini. Atau ada orang yang bergumul karena kesehatannya mulai menurun hari lepas hari. Satu demi satu pergumulan terjadi. Tetapi Ayub mengalami pergumulan dengan cara yang sangat berbeda. Dia bukan hanya kehilangan harta, dia kehilangan anak-anak, dia kehilangan segala sesuatu. Dan dia juga merasakan penderitaan yang luar biasa karena bara yang dia alami itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berhenti sampai di sini. Ketika dia berhadapan dengan kondisi itu, istrinya yang harusnya mendukung dia, bahkan mengajak dan mengata-ngatai supaya dia meninggalkan Tuhan. Lalu Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi istrinya tidak terima dengan kondisi ini. Di tengah kondisi ini masihkah engkau mempercayai Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan seperti ini harusnya istri atau pendamping hidup memberikan kekuatan dan bisa berjalan bersama-sama melewati pergumulan ini. Tapi Ayub tidak mengalami itu. Tidak cukup sampai di situ. Sahabat-sahabatnya, orang-orang yang selama ini begitu dekat dengan dia, yang sering bersama-sama dengan dia, ketika dia mengalami pergumulan ini, dengan bahasa-bahasa firman, dengan bahasa-bahasa rohani, mereka tetap menyalahkan Ayub. Ayub dianggap bersalah. Apa yang dialami Ayub dianggap kutukan dari Tuhan. Apa yang dianggap Ayub ini sebagai upah dari dosa-dosa yang ia lakukan di dalam hidupnya. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa bayangkan betapa perihnya hati Ayub, betapa sakitnya perasaannya. Dia kehilangan segala sesuatu. Bahkan dia tidak punya teman dan orang yang mendukungnya saat itu. Pergumulannya begitu berat. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika orang-orang atau orang yang kita cintai itu meninggal, dipanggil Tuhan, kita berhadapan dengan peti. Tapi Ayub bukan hanya berhadapan dengan satu peti. Bayangkan ketika itu, kalau masa sekarang kita sebut dengan ada maisong gitu ya. Ada 10 peti berjejer dan di dalam peti itu adalah anak-anaknya. Sudah kondisinya miskin, anaknya meninggal semua. Kemudian tubuhnya pun digerogoti penyakit yang sangat menjijikkan. Apa yang kita bisa bayangkan saat itu? Mungkin kita berkata, waduh, saya nggak kuat, nyerah gitu ya. Ayub mengalami
mengalami masa-masa itu, ketika keadaan begitu sulit dia alami, ketika pergumulan itu sepertinya tidak sanggup dia hadapi. Lalu pasal 3 menjelaskan bahwa dia mengatakan begini, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ayub pun merasakan bahwa berat sekali pergumulan ini. Kenapa kok aku nggak mati aja waktu lahir? Kenapa ada kandungan yang melahirkan dia? Kenapa ada susu yang bisa dia minum? Ada buah dada yang menyusuinya. Oh Bapak Ibu, bahkan di dalam pasal 10 dia mengatakan demikian. Dalam pasal 10 ayat yang pertama. Aku telah bosan hidup. Pergumulan, penderitaan seringkali membuat kita kadang-kadang menyerah dengan kehidupan ini. Apa yang dialami Ayub tidak pernah dialami oleh manusia atau orang-orang pada masa sekarang, karena memang kelas iman kita beda. Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, satu demi satu semuanya diambil, dan itu terjadi dalam waktu singkat. Saya membayangkan beratnya pergumulan ini mungkin digambarkan seperti orang sudah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Wah, udah jatuh ketimpa tangga, rasanya nggak cukup juga. Saya pernah sampaikan ya, udah jatuh ketimpa tangga, diinjek kuda, kudanya hamil, hamilnya kembar, kembarnya 12. Wah, saya nggak bisa bayangkan mau pakai bahasa apa lagi dengan pergumulan sehebat Ayub ini. Sehingga kalau cuma dikatakan sudah jatuh ketimpa tangga, wah masih ada lagi ternyata. Ya, udah jatuh ketimpa tangga, diinjek kuda, kudanya hamil, hamilnya kembar, kembarnya 12. Ya. Saking penderitaan itu begitu hebat dialami oleh Ayub. Ini adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar miris sekali. Di atas semuanya itu, Ayub tidak berdosa. Dia menyadari bahwa semua Tuhan yang punya. Dia tahu bahwa semua itu miliknya Tuhan. Dia sadar bahwa semua itu haknya Tuhan. Maka kalau Tuhan beri, Tuhan yang mengambil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah sering sekali ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu harusnya berjalan gitu seperti yang kita mau. Anggap saja begini, ya. Ayub punya anak, kemudian anak-anaknya itu di bawah hidup takut akan Tuhan gitu ya. Kemudian anaknya dekat dengan Tuhan, kemudian anaknya mati. Dan ketika dia tahu bahwa dia pada posisi yang imannya baik, kemudian mati kan masuk surga. Itu kan seharusnya membuat kita bersyukur, sama dengan kita gitu ya. Oh, istri kita baik, suami kita orang baik, anak kita orang baik, imannya bagus, pelayanannya bagus, bisa bawa firman Tuhan. Kalau jadi singer bagus, main musik bagus, wah pokoknya semua kegiatan rohani dia terlibat. Dan kita percaya bahwa dengan begini anak kita benar-benar dekat dengan Tuhan atau keluarga kita dekat dengan Tuhan. Saat mati, saat dipanggil Tuhan, bukankah kita merasa Tuhan dia baik, kok Tuhan ambil, Tuhan kok bisa begini, dia sudah pelayanan bagus-bagus. Padahal harusnya kita bersyukur kan, ada salah satu keluarga yang sudah begitu dekat dengan Tuhan, hidupnya baik dipanggil Tuhan. Bukankah kita bersyukur, tapi kenyataannya dalam diri kita, terus terang Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah. Kita justru semakin bergumul, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa Engkau izinkan pergumulan sehebat ini terjadi dalam kehidupanku? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana Ayub tetap bertahan, dia tetap tegar di masa sukar. Apa yang menjadi rahasia dari semua itu? Bagian pasal 42 yang kita baca. Tegar di masa sukar itu bisa kita alami dengan yang pertama, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Pasal 42 bagian ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
Percaya bahwa Tuhan bisa melakukan atau sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah kunci yang membuat Ayub terus berusaha bertahan untuk tegar di masa sukar itu. Tuhan sanggup mengembalikan anak-anaknya. Tuhan sanggup mencegah kalau penyakit itu tidak terjadi dalam hidupnya. Tuhan sanggup mencegah kematian anak-anaknya. Tuhan sanggup mencegah ketika hartanya atau ternaknya itu ludes. Tuhan sanggup mencegah semua itu. Tapi Tuhan izinkan. Dan kalaupun itu terjadi, Tuhan sanggup memulihkan. Itulah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh Ayub ketika dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena di balik itu dia percaya bahwa dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika kita berhadapan dengan sebuah pergumulan dan kesukaran hidup, kita tahu Allah sanggup mencegah semuanya itu. Tuhan, Engkau bisa kan membuat saya berhasil, kekayaan saya tidak habis, bahkan pekerjaan saya tetap jaya dan sebagainya. Tuhan sanggup melakukan itu, dia sanggup melakukannya. Untuk seorang Ayub yang hidup saleh, hidup jujur, hidup benar, Tuhan sanggup melakukan itu. Tuhan sanggup mencegah hal itu terjadi. Tetapi toh Tuhan izinkan terjadi. Dan Ayub melihat bahwa dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, bagaimana kita bisa tegar di masa sukar? Kita harus percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Pasal 42 ayat yang ke-2b, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang pertama, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, dia punya rencana dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Setelah kita diajak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, yang kedua kita dibawa untuk percaya bahwa rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat Ayub kuat, itulah yang membuat dia tegar di tengah pergumulan demi pergumulan yang dia hadapi. Karena rencana Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah ketika Ayub berhadapan dengan kondisi ini. Bahkan tadi saya katakan di awal, Ayub sempat menyerah. Dia menyesali kenapa dia harus lahir ke dunia. Bahkan ketika dia mengalami penderitaan, orang-orang di sekitarnya tidak memberi dukungan. Dia mengatakan, Tuhan, aku bosan hidup. Saya mengerti Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kita sering mengalami yang namanya putus asa. Ayub pun sempat mengalami hal itu. Dia mulai merasa bahwa keadaan begitu sulit di dalam hidupnya. Tapi kita belajar bagaimana Ayub melewati itu dengan sebuah keyakinan bahwa ketika dia percaya, di balik tiap pergumulan ada pengalaman iman yang luar biasa. Pasal yang ke-42 ayat 5 menjelaskan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik setiap kesukaran hidup, di balik setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang membentuk iman kita di hadapannya. Tuhan sedang membentuk iman percaya kita di hadapannya. Dan ketika itu dialami oleh Ayub, dia mengatakan, dia menyadari bahwa oh ini Tuhan, selama ini aku hanya mendengar dari kata orang, tapi sekarang aku sendiri mengalaminya. Percaya bahwa di balik tiap pergumulan ada iman yang luar biasa yang dibentuk oleh Tuhan.
Yang pertama tadi, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang ketiga, percaya bahwa di balik tiap pergumulan ada pengalaman iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pergumulan kita saat ini? Mari kita terus belajar untuk bersandar pada Tuhan. Belajar untuk mengerti apa rencana Tuhan di balik setiap peristiwa ini. Dan yang terpenting dari semua itu adalah setiap pergumulan dan setiap kesukaran hidup yang Tuhan izinkan membawa kita kepada sebuah pertobatan hidup dan berbalik pada Allah. Ayub menyadari bahwa masa-masa sukar yang dia jalani, ada kalanya dia menyerah. Ada kalanya dia merasa bahwa Tuhan, aku tidak sanggup. Dia merasa itu sebuah kesalahan. Maka dari itu dikatakan dia datang kepada Tuhan dan mencabut semua perkataannya itu. Ayat yang ke-6, bagian terakhir yang kita baca. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyesal ketika dia merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya membuat dia harus mengeluarkan kata-kata atau sikap yang buruk. Dia bertobat. Dia mulai mengintrospeksi diri. Ketika pergumulan terjadi dalam hidup kita, seringkali kita menyalahkan Tuhan, bukan? Sering sekali kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan ambil orang yang saya sayangi? Padahal dia baik, dia pelayanan, dia hidupnya bagus. Lalu kita protes kepada Allah. Ketika ekonomi kita mengalami guncangan, kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Saya sudah pelayanan, saya sudah berusaha hidup benar. Itu di luar sana ada banyak orang yang hidupnya tidak benar, malah mereka sepertinya diberkati oleh Tuhan. Ketika pergumulan datang, mari bersama-sama kita belajar dari Ayub. Kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau buat lewat peristiwa ini? Jangan protes kepada Allah dan minta Allah melakukan seperti yang kita mau. Biarlah lewat pergumulan demi pergumulan, kita terus dibawa semakin matang iman kita di hadapan Tuhan. Seorang yang bernama Harlan David Sanders, dia lahir di Henryville di Indiana, Amerika Serikat. Masa kecilnya sangat sulit. Dia lahir di tengah keluarga yang miskin. Bahkan di usianya 6 tahun, ayahnya meninggal. Berselang beberapa waktu, akhirnya ibunya mengambil keputusan untuk menikah lagi. Ibunya menikah lagi tidak membuat keadaan Sanders menjadi lebih baik. Karena dia punya ayah tiri yang kejam, yang sering memukulinya. Sehingga satu kali dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena tidak kuat dengan perlakuan ayah tirinya. Meninggalkan rumah berarti dia harus putus sekolah. Hari demi hari berjalan, tahun demi tahun berjalan. Dia berusaha untuk tetap hidup, tetap kuat. Dia bekerja, pernah bekerja menjadi buruh tani, menjadi kusir, dapat kerja yang lebih baik, jadi kondektur. Bahkan dia pernah bekerja menjadi relawan dalam sebuah angkatan darat, dalam sebuah pasukan angkatan darat. Demikian juga ia pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pernah menjadi asisten pandai besi, menjadi buruh lagi, menjadi petugas pemadam kebakaran. Pernah juga dia bekerja sebagai agen asuransi. Pekerjaan apapun pernah dijajal oleh Sanders karena penderitaan dan pergumulan hidupnya. Ketika dia merasa bahwa penghasilannya mulai mapan dan baik, dia memberanikan diri menikahi seorang wanita yang bernama Josephine King. Dalam pernikahannya bersama Josephine King, dia dikaruniai 3 anak. Hubungan berjalan tidak semulus yang dia bayangkan. Karena seringnya dia mengalami jatuh bangun dalam pekerjaan, bahkan sering sekali dia harus dipecat dalam pekerjaan, membuat istrinya tidak kuat bertahan hidup bersama dengan Sanders. Dan akhirnya
istrinya membawa ketiga anaknya meninggalkan Sanders. Bertahun-tahun Sanders mengalami keadaan yang sangat buruk. Usia 40 tahun dia mencoba bangkit lagi, dia ikut program pendidikan hukum. Tapi toh dia nggak bisa juga menyelesaikannya. Usia 65 tahun, Sanders mencoba untuk bunuh diri. Dia sudah tidak tahan menghadapi kehidupan. Tapi ketika dia hendak bunuh diri, dia kemudian berubah pikiran. Dia mengambil sebuah kertas dan menuliskan di atas kertas itu apa yang ingin dia capai. Di usianya yang sudah senja, dia menyadari bahwa saya masih punya keahlian masak. Lalu dengan bermodal jaminan cek pensiun yang ia miliki, ia meminjam sebesar 87 US dollar. Dia mencoba untuk mengembangkan bakatnya memasak. Dia membeli ayam, dia memasak dengan resep khusus. Dari hasil masakannya dia berusaha menjual dari pintu ke pintu. Dia menawarkan kepada orang-orang. Dia ditolak. Dia mengalami penolakan hingga 1009 kali dia ditolak. Tapi dia terus berjuang dari satu rumah ke rumah lain. Ayam goreng itu tidak masuk menu untuk sajian restoran karena untuk menyiapkannya butuh waktu yang lama, 30 menit lebih. Lalu dia mulai berpikir bagaimana caranya supaya cara ini dirubah. Dia menggoreng dan memakai pressure cooker. Sehingga dari waktu 30 menit lebih menjadi 9 menit proses pematangan. Jadi orang-orang tidak perlu menunggu lama untuk menikmati ayam gorengnya. Dan pada waktu itu jumlah pesanan mulai meningkat. Orang-orang mulai memperbincangkan ayam goreng yang dibuat oleh Sanders. Tapi tahun 1955 penjualan mengalami penurunan drastis. Usahanya mulai turun secara drastis karena pembangunan jalan tol. Orang tidak lagi singgah di gerai yang dia miliki. Dia mulai berpikir dia harus berkeliling ke beberapa negara. Dia mulai berkeliling ke beberapa negara dan menjual resep ayam buatannya. Mulai muncul, waralaba muncul dan kemudian terus dengan upaya keras. Dia membuka lebih dari 600 gerai ayam buatannya. Kemudian ini semakin menyebar di beberapa negara. Di Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika. Ia menikah kembali dengan sekretarisnya yang bernama Claudia. Ia kemudian sukses memasarkan ayam resep buatannya. Itulah yang kita kenal sampai hari ini dengan ayam KFC, ya, Kentucky Fried Chicken. Itu adalah usaha yang dirintis oleh Sanders. Usia 88 tahun, ia sukses menjadi pendiri KFC. Dia menjadi milioner di usaha KFC. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 65 tahun pada waktu itu usianya, dia pernah mengalami putus asa di usia 65 tahun. Dia mau bunuh diri, dia mau mengakhiri hidupnya. Tapi dia terus berusaha untuk bangkit lagi. Dia mengalami jatuh lagi, dia bangkit lagi. Sampai pada usia 88 tahun, dia baru mencapai kesuksesan itu. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan, semua sudah terlambat. Semua sepertinya sudah tidak ada waktu lagi untuk saya bisa bangkit dan berusaha. Sanders adalah salah satu contoh bagaimana dia bisa tegar di masa sukar, bagaimana dia bisa bangkit, dia bisa memulai lagi kehidupannya bersama-sama untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik dan keluarga yang lebih baik. Usia 88 tahun, dia baru sukses di dalam hidupnya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ketika kita tahu bagaimana Ayub, bagian yang kita baca, dia sudah mengalami pengalaman iman yang luar biasa dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika itu dia berkata di hadapan Tuhan, kalau dulu aku mendengar ini dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadikanlah setiap pergumulan demi pergumulan itu sebagai sebuah kekuatan untuk kita melangkah lebih baik lagi. Jadikan setiap pergumulan, setiap tantangan dan kesukaran hidup itu sebagai sebuah bentuk bagaimana kita akan naik level lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, apa juga yang dialami oleh David Sanders, ini memberi sebuah pelajaran bagi kita bahwa Allah punya rancangan terbaik dalam kehidupan umatnya. Ketika engkau dan saya hari ini bergumul di hadapan Tuhan, ketika pergumulan itu terasa begitu hebat, Tuhan saya tidak sanggup menghadapi ini, serahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, karena tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang mengerti setiap pergumulan, setiap kesukaran yang kami alami. Kami percaya Tuhan, bahwa di balik tiap kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan adalah jawaban. Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap kami. Biarlah kami jemaat-Mu Tuhan semakin kuat dan mengakar di dalam Kristus. Hamba berdoa menyerahkan untuk semua jemaat GKMI Kerasak. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan yang mereka alami saat ini, biarlah Tuhan Engkau akan menjadi sahabat sejati, bersama-sama mereka melewatinya bersama dengan Tuhan dan beriman kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti memulihkan. Kau memberkati semua jemaat-Mu. Biarlah iman kami tetap teguh, biarlah kami tetap tegar di masa sukar, biarlah kami tetap bersandar kepada Allah yang empunya segala sesuatu dan meyakini bahwa bersama Allah kami menang menghadapi pergumulan demi pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu terbatas, namun kami percaya Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah kebenaran firman ini sampai kepada kami semua sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya minta waktunya sebentar untuk membacakan warta jemaat tanggal 21 Maret 2021. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Dewi yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga.
Yang kedua, kami mengucapkan juga untuk semua tim pelayanan yang ikut di dalam melayani pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kami akan memberitakan untuk mereka yang bertugas melayani di minggu depan, tanggal 28 Maret 2021. Yang pertama untuk worship leader Ibu Susi, untuk doa syafaat Bapak Pendeta Niko Raga, untuk warta jemaat Bapak Yosi, untuk LCD anak Jericho, yang terakhir untuk editor untuk anak Vincent. Beberapa warta lagi akan kami sampaikan, yaitu kami mengucapkan banyak terima kasih untuk mereka yang telah memberikan persembahannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Juga kami mengucapkan juga untuk tetap didukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita, tetap menjaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, protokol kesehatan tetap kita jaga, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah pagi ini dan seterusnya kita merasakan kedamaian dan kebahagiaan, karena Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, Ku Rasa Bahagia. Ku rasa bahagia karena Yesus Tuhanku melindung hidupku walau badai menderu. Dibuatnya aku kuat tabah dalam cobaan, dengan kuasa doa ku diberi kemenangan. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan pelindung hidupku, sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Walaupun hidupku tak bergelimang harta, hatiku tak silaukan kekayaan fana. Yesuslah hartaku, tak ternilai harganya. Ku dicukupinya dengan harta yang bakar. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan pelindung hidupku, sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita menerima berkat rasuli bersama seluruh orang yang beribadah, orang percaya yang beribadah kepada Tuhan pagi ini di berbagai tempat sepanjang abad, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang Maha mencukupi, memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.